Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfandi Janiago. Saya berasal dari sekolah Madrasah Aliyah Bahrul Ulum. Saya kelas 10. Saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian, SAW, kelahiran Rasulullah SAW sebuah peristiwa yang cukup dahsyat. Apakah kelahiran manusia dahsyat? Kelahiran manusia dahsyat tidak biasa. Kita semua lahir juga, tapi ini beda sama yang lain. Rasulullah SAW diceritakan sama ibunya Siti Aminah selama dia hamil membawa beliau tidak merasakan apa-apa, tidak merasa lelah, tidak merasa sakit, tidak merasa keberatan bagaimana ibu yang lain merasa saat dia hamil. Di malam melahirkan Rasulullah SAW, ibunya Siti Aminah melihat mimpi ada yang memberitahu akan dilahirkan orang-orang yang amat mulia. Begitu ia dilahirkan, bacalah wahai ibunya, urizu bil wahid bil samad diriwailai urizu bil ahadi bil samad min kulli syarrin hasin, yang artinya aku melindungkan Allah Subhanahu wa taala atau melindungkan orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dari segala keburukan dan segala hasad. Ini sebuah doa untuk kita terapkan saat kita punya anak hari kelahirannya, untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak kita tetap selamat dari hal-hal buruk atau jauh dari setan dan jin manusia. Ini kabar gembira agar ibunya juga tenang saat menghadapi atau memiliki anak seperti Rasulullah SAW. Dan lebih dahsyat lagi, kelahiran Rasulullah SAW bukan seperti anak lain. Beliau langsung dilahirkan ke dunia dari beliau ini dalam keadaan sujud, mengangkat kepalanya ke atas, menunjuk jarinya pada langit. Kelahiran Rasulullah SAW. Coba bayangkan, jemaah sekalian, Rasulullah dilahirkan ke dunia dalam keadaan sujud, kepalanya menuju ke atas, kemudian jarinya menuju ke atas seolah-olah ada kalimat syahadat. Seperti pada seorang jemaah yang meninggal dunia, istrinya bertanya, sama saja dia begitu meninggal. Bisa berbicara, tapi jarinya diajukan seperti tahiyat. Apa artinya? Saya bilang ini tanda mengucapkan kalimat syahadat, walaupun dia tidak mampu mengucapkannya dalam lidahnya, tapi ia sudah mengucapkannya lewat jarinya. Karena kita saat tasyahadat asyhadu alla ilaha illallah, jadi kalau ada orang meninggal dunia menaikkan jarinya ke atas, itu tandanya orang itu lagi mengucapkan kalimat syahadat, walaupun kita tidak dengar dengan telinga sendiri. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pada saat kelahirannya muncul di langit bintang yang dinamakan oleh orang Yahudi bintang namanya bintang Ahmad, karena ada sifat-sifat Rasul di buku atau radat Al-Injil, dan orang Yahudi percaya akan muncul Nabi itu, tapi mereka mengharapkan Nabi itu turunnya datangnya bintang di langit itu. Mereka melihat itu sudah kelahiran Nabi di zaman ini, sudah datang Nabi. Di saat itu juga sebuah negeri orang-orang Majusi memiliki sebuah api yang sudah dinyalakan, tidak pernah dipadamkan selama 1000 tahun. Ada
sekelompok manusia yang suka menyembah api, tidak mengenal api, betapa lama bertahankan api itu tidak pernah dipadamkan, tidak pernah mati 1000 tahun, agar dijaga terus jangan mati, menyala terus ditambah kayu ditambah batu, agar manusia terus. Begitu kelahiran Nabi Muhammad SAW langsung mati api. Allah Maha Kuasa termasuk Raja Kisra, jatuhnya 14 gambar atau 14 jendela yang jatuh saat kelahiran Rasulullah SAW. Ditafsirkan oleh ahli ilmu saat itu, ditafsirkan agar kelak kejatuhan kerajaan itu di saat itu ditafsirkan semua tanda-tanda Islam itu akan menyebar melihat kelahiran Rasulullah SAW. Seolah-olah Allah memberikan tanda dan berita kepada seluruh manusia. Wahai manusia, telah datang yang membawa cahaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai manusia, telah datang yang membawa Anda selamat dunia akhirat. Wahai manusia, telah datang orang-orang yang membawa dari kegelapan kepada cahaya, dari kekalimat kepada adil, dari kebohongan kepada jujur, dari khianat kepada amanat, dari kehancuran menjadi persatuan. Itulah Muhammad SAW, sangat berguna, bermanfaat, terpilih oleh Allah menjadi orang-orang bukan hanya membawa umat Islam saja, tetapi membawa seluruh manusia kepada keselamatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada saya yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.